Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Allah, renungan pagi kita pada saat ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam hari Engkau telah menolong kami, melindungi kami, serta menjaga kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang selalu menguatkan kami dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Natal adalah nubuat yang digenapi. Mari kita sama-sama buka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan kepada saudara semua. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kembali lagi kita buka di dalam Mikha pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Dan tema kita tadi yaitu Natal adalah nubuat yang digenapi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, berbicara tentang Natal. Natal adalah kabar sukacita. Kenapa kabar sukacita? Karena di dalam hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan sering juga kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan merayakan hari Natal itu di bulan 12. Nah, sekarang Natal adalah berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang dimana kabar sukacita, dimana dikatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14 tadi, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di mana Immanuel yang selalu menjaga kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah, dalam kelahiran Tuhan Yesus ini telah dinubuatkan sejak dahulu kala. Nah, kita akan melihat nubuat-nubuat tentang Kristus Yesus, nubuat-nubuat tentang Mesias yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Ada beberapa nubuat-nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama yang akan digenapi dalam Kristus Yesus. Yang pertama, lahir dari keturunan seorang perempuan. Mari kita buka di dalam Kejadian. Kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan kepada sidang jemaat Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Penggenapannya di dalam Galatia pasal 4. Mari kita sama-sama buka Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat, begini firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yang kedua, lahir dari keturunan Abraham. Kejadian pasalnya yang ke-12. Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua dan ketiga. Saya akan bacakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Penggenapannya di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang pertama. Begini firman Tuhan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yang ketiga, berasal dari suku Yehuda. Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-10, begini firman Tuhan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda,
ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Penggenapannya di dalam Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan kepada saudara. Anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Perez, anak Yehuda. Yang keempat adalah ahli waris tata Daud. Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini, dan digenapi di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-32 dan 33. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-32 dan 33. Begini firman Tuhan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lahir dari seorang perawan. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-4. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-4. Begini firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Digenapi di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27, 30 sampai 31. Kita akan baca 26 sampai 27. Dan bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus." Yang keenam, lahir di Betlehem. Mikha pasal 5 ayatnya yang ke-1. Mikha pasal 5 ayatnya yang pertama, begini firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak dahulu sejak dahulu kala. Digenapi di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayatnya yang keempat dan sampai yang ke-7. Begini firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dan dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara, masih banyak nubuat-nubuat tentang Mesias yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Ada dari keturunan Ishak, Yakub, dan beberapa tokoh Alkitab lain. Dan inilah nubuat-nubuat dari sejak purbakala, dari sejak dahulu kala, tentang Kristus Yesus yang akan memerintah atas bangsa-bangsa, yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan inilah nubuat itu.
telah digenapi, dan kita percaya bahwa setiap firman Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan firman Allah, mari kita percaya kepada firman Allah, karena Kristus Yesus telah menyelamatkan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam sorga, buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa firman Allah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memulaikan aktivitas kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami, melindungi, menjaga, memelihara kami. Sepanjang pekerjaan kami, perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Yesus. Dan kami alaskan doa kami ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.